ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wal anbiya muslimin wa syuhada'i sholihin wal ulama wal musannifin wa jami'an waladikum muqarrabin wa khususan muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-182 insyaallah. Kita telah diberikan kenikmatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan rahmat, karena di bulan ini adalah bulan di mana lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah nanti dirayakan dinten Selasa malam Rebu nih, Selasa malam Rebu tanggal 19 Oktober. Nah, alhamdulillah, kula ingin memberikan sedikit tentang nopo kula kali panjenengan niki penting merayakan Maulid sebelum kita nanti menginjak ke materi tentang fikih nisa nggih. Nah, Maulid niku bermakna artinya niku kelahiran, waktu lahir. Nah, maksudnya Maulid niku adalah perayaan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di seluruh belahan dunia niku berbagai macam cara untuk memperingati Maulid. Nah, kalau di Indonesia niku acara Maulid biasanya digelar dengan cara nopo, membaca Maulid tiba, berjanji, simtut turor, dia ulami, membaca burda dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu akan ada sambutan-sambutan, mantun ngonten mauidhah hasanah dari habaib, para ulama, kali para kiai, mantun ngonten acara ramah tamah nggih, mak-mak ngonten. Niku umume ten Indonesia. Lah, terus ngonten niku napa wonten dalile? Maulid ngonten niku napa wonten dalile? Nah, di antara dalil-dalil niku wau adalah perintah Allah ya, kepada kita untuk bersyukur. Syukur terhadap nopo? Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 152, washkuruli wala takfurun. Ya. Allah sanjang, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkari. Ingkar nopo? Ingkar nikmatku. Nah, bersyukur niku tidak cukup dengan hati. Ten hati, alhamdulillah ten hati mboten cukup. Namun syukur itu juga perlu diekspresikan. Perlu diceritakan. Makanya wonten bahasa tahadduts bin nikmah. Mboten sombong niku, tapi tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah mboten sombong, mboten dudukno, wah kuwi kok le nikmat lho, aku iki haji dibayarno lho, aku umroh digratisno lho. Mboten sombong niku, tahadduts bin nikmah. Sebab wonten dalile Quran surat Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Niku dalile niku. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Dikengken nyeritakno lek angsal nikmat kengken nyeritakno. Ngoten. Lah, sakniki pertanyaannya, kinten-kinten dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau turunkan kepada kita, kinten-kinten nopo kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan dilahirkannya atau diciptakannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ten dunia, ten bumi. Mboten wonten. Kalau orang mengatakan
nikmat yang paling utama niku nikmat iman dan Islam. Dugi pundi iman kali Islam niku kalau kita mboten nate ngertos kali Kanjeng Nabi. Mboten saged. Iman Islam itu kita bisa beriman dan Islam sebab diturunkannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten dunya niki. Jadi sebab beliau diutus, dilahirkan, akhirnya kita dapat nikmat iman dan Islam. Dan sebab beliau pula kita memahami, ngerti pundi sing halal, pundi sing haram. Ngertos ya nopo akhlak yang sae, akhlak sing elek, ngertos sebab sinten? Sebab beliau. Dan termasuk bagaimana cara mengarungi hidup di dunia agar bahagia di akhirat nanti. Niku sinten sing ngajari? Kanjeng Nabi. Jadi nikmat yang paling utama di atas nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat kita merasakan atau dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten dunya niki. Niku nikmat sing paling utama sik niku. Baru kemudian sebab beliau mengajarkan apa itu iman dan apa itu Islam sehingga nurun ten kula kali panjenengan ngerti iman niku ya napa, Islam niku ya napa. Ngoten nggih. Dadi niku dalile niku di antara maulid niku kersane mboten ken kersane PD ngoten. Merayakan maulid niku kersane PD. Lek dibid'ah-bid'ahno niku cek ngerti jawabane. Lah, kemudian di antara syarat syukur kita agar bisa diterima, syukur nggih, di samping tidak hanya diucapkan nggih, tapi juga tidak hanya diucapkan di dalam hati nggih, diterima di dalam hati tapi juga diceritakan, disampaikan nggih. Terus cek keterima niku ya napa syukur niku. Maka Allah niku mengajarkan kepada kita agar berterima kasih kepada makhluk atau manusia yang menjadi perantara nikmat. Cara gampange, kula dibiayai haji. Mboten gablek yatra kula. Tapi kula didaftaraken haji. Nah, kula matur suwun kali sing daftaraken haji. Lah niki syukur agar diterima kita. Lek mboten matur suwun kepada perantara niku, mboten diterima syukure niku. Wonten hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah, ruwah Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Napa artine man lam yashkurin nas? Sapa wong sing gak duwe rasa syukur nang menungso, lam yashkurillah, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kudu diparingi ditulung nggih matur suwun nang menungso niku. Matur suwun nang menungso itu sebagai wujud bahwasanya kita berterima kasih atas nikmat Allah yang dilewatkan, diperantarakan oleh manusia yang menolong kita nih. Lek pun ngonten terus kula kali panjenengan ditangleti malih. Lah kira-kira wonten mboten menungso sing jasane luwih gedhe tinimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wonten mboten jasane? Mboten wonten. Wong sing maringi iman, maringi Islam, sing murui ilmu, sing murui sembahyang, sumbere dugi beliau. Orang tua kita muslim karena nenek moyang kita ngerti agama Islam sebab sinten nggih, sebab beliau. Kula kali panjenengan gelem sembahyang ngeten niki nggih sebab perantara ilmu yang bersumber dari beliau. Orang tua kita ngerti iso ngaji akhirnya merintah kita untuk melaksanakan sholat. Lek gak sholat di sana ini sebab sinten orang tua kita punya ilmu seperti itu ya, karena diajarkan oleh guru terus menerus sampai kepada beliau. Lah berarti sumber yang paling memiliki jasa kepada diri kita adalah Rasulullah. Maka man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Lah wujud syukur ini cara satunya kula kali panjenengan sak mangke yang tidak pernah berjumpa dengan beliau nggih. Lah lek ketemu secara kodotan ya kodotan langsung kaya ane makome dereng nyampe. Ngipi mawon kali ke beliau baginda Rasulullah dereng karuan kula kali panjenengan. Angsal kenikmatan berangkat umrah dereng karuan. Ziarah tenan dereng karuan.
Ten Wali Songo pun balak-balik mboten itu. Ten mriku lho, ten Madinah sing wonten kubah ijone niku lho. Mlebet ten Rodhoh mriku lho. Dereng karuan kula kali panjenengan ditakdirkan untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Nah, maka salah satunya adalah kita bersyukur dengan apa? Memperingati, berterima kasih kepada beliau dengan cara kita memperingati dengan perayaan Maulid niku. Nah, ngoten lho. Dalam Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya dengan karunia Allah dan rahmatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi kengken bergembira. Nggih. Ketika kita mendapatkan nikmat dan rahmati Allah, lah itu adalah khairun mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi lek oleh nikmat kongkon seneng, kongkon bergembira, kongkon syukur. Nah, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala, salah satu sahabat yang pakar tafsir, rahmat di situ, karunia di situ, dan kita diminta untuk bergembira di dalam ayat ini, itu adalah karunia atas adanya atau dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes kula sing ngomong, tapi niki menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Niki sahabat niki kelasnya cedek kali Kanjeng Nabi, jadi ngomongnya mboten ngawur. Jadi niki jelas dasari sahih. Lah, termasuk wonten malih ten Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dan tiada kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Cocok kali Quran surat Yunus niku wau, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dan Kanjeng Nabi niku rahmate alam semesta. Lah kudu disyukuri. Nah, salah satu syukurnya adalah dengan nopo? Merayakan Maulid. Salah satu niku membaca sholawat. Niki salah satu. Lah, menurut Imam Suyuti, ya, Suyuti radhiyallahu taala an, ya, Kanjeng Nabi niku berdasarkan hadis yang ada kisahnya. Kanjeng Nabi niku nate mengakikohi dirinya. Akikoh itu kan perayaan atas kelahiran seseorang. Nggih mboten? Rasa syukur atas dilahirkannya seseorang akhirnya diakikohi. Lah Kanjeng Nabi itu nate ngakikohi awake dhewe. Padahal waktu kecil itu pamannya, kakek beliau, ya, Abdul Muthalib niku pun ngakikohi, tapi Kanjeng Nabi ngakikohi awake dhewe malih. Termasuk Kanjeng Nabi berpuasa di hari Senin kelahiran beliau. Lah niku wujud syukurnya. Perayaan bergembira atas nikmat maka diperingati dengan cara ini. Nah, ngoten niki. Nah, terus niki salah satu dalil, ya. Dalilnya bahwasanya merayakan Maulid, ya, berdasarkan niku wau, dalil hadis diantaranya hadis dan Quran niku wau, kita perlu untuk merayakan Maulid. Loh, lek wonten pertanyaan, loh, seandainya amaliyah merayakan Maulid niki amaliyah yang baik, kenapa kok Kanjeng Nabi atau minimal sahabat-sahabat pada zamannya itu tidak pernah merayakan Maulid? Perayaan Maulid itu hanya diperuntukkan bagi kita lek sing kuat, boten hanya lek sahabat
niku bendinone pun ngerti akhlaknya beliau, saged mengetahui bagaimana perilaku beliau, suara bisa mendengar suara beliau, penampilan beliau, ngaji langsung jamaah kepada beliau. Jadi setiap hari itu seolah-olah merayakan maulid. Lah maulid sakniki maus berjanji burda itu untuk memberikan pemahaman kepada generasi yang jauh dengan beliau secara masa waktunya agar kita semakin mengenal. Makanya mau itu hasanah maulid niku nggih tentang akhlaknya Nabi, tentang bagaimana sahabat-sahabat itu mencintai Nabi, siapa sosok beliau, kan sejarah agar kenal. Lek boten kenal, boten sayang, boten cinta. Lek wis gak cinta, gak duwe rasa syukur. Lek wis sahabat-sahabat ampun ditakokno bendino beliau itu sudah mengucap rasa syukur. Karena wis mempelajari setiap hari ini. Nah, oleh karena itu nggih kula sekaligus menginformasikan maulid niki penting untuk kita rayakan sebagai bentuk rasa syukur kita. Siji, kula panjenengan angsal nikmat iman dan Islam sebab dilahirkannya beliau. Yang kedua, kita bersyukur karena kita dijadikan umatnya beliau, dudu umatnya nabi-nabi yang lain. Yang mana Kanjeng Nabi nate janji, kudu umatku dhisik sing mlebu surga baru umat-umat yang lain. Lho kula kali panjenengan walaupun kok sik dilereng diumbah sik ten neraka. Tapi sak diumbahi ten neraka niku umat-umat yang lain ndak bakalan masuk ten surga sakderenge total seluruh umat Nabi niku masuk ten surga. Dadi dikei kelas dhisik. Lah pun dikei keistimewaan napa nggih pun dikei napa nggih keistimewaan seperti itu kok kula kali panjenengan mboten bersyukur atas kelahiran Nabi. Maka kula ngajak masing-masing untuk diri kita ngatakan maos sholawat sebagai wujud syukur atas kelahiran beliau. Satu. Yang kedua, mangke ten masjid insyaallah tanggal 23 malam Ahad, Sabtu malam Ahad niku ten masjid Ba'da Isya akan dirayakan maulid. Putra putri tua muda dikengken rawuh, kalau bisa rawuh jenengan saged betono pemawon kepingin hormat aku kepingin hormat maulid aku tak nggawa gedang sak curug, kepingin hormat maulid aku tak nggawa pindang sak pikep wonten didum nang jamaah hormat maulid nggih jenengan wonten wis pokoke niku itu salah satu wujud syukurnya. Wah aku kepingin hormat maulid tak tukono apel sak pikep tak dum ngoten syukur matur suwun ngoten nggih. Nah, muga-muga mangke perayaan acara maulid ten masjid nggih lancar dengan penuh sukacita nggih. Kita bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya beliau baginda Rasulullah SAW dan kita dijadikan bagian dari umatnya beliau. Ngoten. Niki prolog ini kurang pinten menit niki 17 kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ngaos lanjutan kitab kula sakmangke ngaos kitab fikih nisa melanjutkan materi yang kemarin. Dados saderenge niki wonten istihadhah. Istihadhah niku adalah darah yang selain haid dan nifas. Nah, wonten istihadhah fin nifas, wonten istihadhah fil haid, wonten istihadhah fin nifas. Lah, kepingin ngerti istihadhah fin nifas ya napa? Maka kita harus ketahui napa niku nifas. Lah, nifas niku adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan dan belum melebihi 15 hari 15 malam setelahnya. Maksudnya nopo gak dipisah suci selama 15 hari 15 malam setelah melahirkan. Nah, ketentuannya adalah darah nifas niku keluarnya setelah melahirkan niku paling sedikit 1 tetes.
paling sedikit. Kalau haid paling sedikit 1 hari 1 malam. Kalau nifas paling sedikit 1 tetes. Dan maksimalnya nifas itu 60 hari 60 malam maksimal. Nah, pun niku ciri-cirine nifas niku keluarnya darah setelah melahirkan. Terus ya nopo perempuan itu kok bisa berstatus istihadhah fin nifas? Ya. Karena kita ketahui bahwasanya nifas itu maksimal 60 hari 60 malam. Maka ketika perempuan tersebut setelah melahirkan kok mengeluarkan darah melebihi dari 60 hari 60 malam, maka perempuan tersebut dihukumi istihadhah fin nifas. Kok ngono? Karena gabung ambek waktune utawa masane nifas. Ngoten. Nggih. Lah, contohe sakmangke adalah yang pertama, hukume mubtadi'ah mumayyizah fin nifas. Napa niku mubtadi'ah itu perempuan yang baru pertama kali nifas. Mumayyizah fin nifas. Pada saat itu ia mengeluarkan darah 60 hari 60 malam, lebih dari 60 hari 60 malam. Dan darah yang ia keluarkan dapat dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Ingat, darah kuat dan darah lemah itu hanya berlaku menjadi ketentuan hukum bila dalam kondisi istihadhah. Lek boten dalam kondisi istihadhah maka hukume boten wonten. Maksudnya boten wonten, lek waktune nifas nggih tetep nifas, mbok darai kuat atau darah lemah, lek sik masanya nifas nggih nifas. Pokoknya boten melebihi batas maksimal. Kados haid maksimal niku 15 hari. Nggih. Selama 10 hari perempuan tersebut keluar darah kuat, marang ngono 3 hari berikutnya lemah. 2 hari berikutnya kuat, 2 hari berikutnya lemah, selang-seling. Pokoknya selama darah itu tidak keluar melebihi batas maksimal haid, maka semuanya darah tersebut dihukumi haid. Baru patokan darah kuat dan darah lemah itu berlaku menjadi acuan hukum ketika darah tersebut keluarnya melebihi batas maksimal. Batas maksimal nopo? Lek haid nggih batas maksimal haid. Lek lebih dari 15 hari 15 malam, maka acuan darah kuat dan darah lemah itu menjadi dasar hukum. Begitu juga nifas. Wonten. Lah, wonten contoh perempuan mengeluarkan darah nggih 65 hari. 65 hari. Selama berarti kan lebih, nggih, lebih dari 60 hari 60 malam. Nggih. Berarti perempuan tersebut istihadhah, lebih dari batas maksimal nifas. Selama 60 hari dia mengeluarkan 65 hari dia mengeluarkan darah. Dan 55 hari awal itu darah yang ia keluarkan darah kuat. Terus 10 hari berikutnya itu darah lemah. Maka yang dihukumi nifas itu adalah darah kuat, yaitu 55 hari. Terus 10 hari yang darah lemah itu darah istihadhah. Monten. Nggih. Niki. Paham mboten niki nggih? Nah, kula bangsuli malih, wong nifas niku maksimal 60 hari, minimal 1 tetes. Nggih. Lek darahnya itu melebihi dari batas maksimal 60 hari, maka disebut dengan istihadhah fin nifas. Kalau istihadhah, maka acuan darah kuat dan darah lemah itu penting untuk menjadi hukum. Yang mana darah kuat dihukumi nifas, darah lemah dihukumi istihadhah. Lek ten contoh wau perempuan mengeluarkan darah selama 65 hari, 55 hari darah kuat, 10 hari darah lemah, maka 55 hari yang darah kuat tersebut dihukumi nifas,
Yang 10 hari dihukumi lemah. Boten 60 hari dihukumi nifas terus 5 hari berikutnya dihukumi istihadho boten. Jadi kalau istihadho niku acuannya kepada sifat dan warna darah. Ngenten iki tasih kata sing keliru. Santriwati Nurul Ulum niku kula tangleti. Lek berapa waktunya haid? 15 hari 15 malam maksimal. Semisal ada perempuan keluar darah selama 20 hari, maka yang haid yang mana? Yang nifas yang istihadho yang mana? Yang haid yang 15 hari, yang istihadho yang 5 hari. Niku santri niku lari pondok. Nggih kula seneni, kula dukani. Wah, ngajine berarti pas turu. Pas ngantuk. Jadi acuannya tetap lek istihadho kudu dilihat berapa hari darah kuatnya dan berapa hari darah lemahnya. Maka darah kuat dihukumi haid daai. Kalau dalam hal ini nifas, darah lemah dihukumi istihadho. Wonten. Pun, kinten-kinten niki wonten pertanyaan mboten? Kirang pinten menit? 10 menit. Wonten mboten pertanyaan tentang istihadho fin nifas? Lek mboten kula lanjutaken. Mantun wonten istihadho yang kedua, yaitu istihadho yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah fin nifas. Lek wau yang pertama mubtadi'ah mumayyizah. Wong wedok sing pertama kali nifas dan dia bisa membedakan darah yang ia keluarkan. Maka yang darah kuat dihukumi nifas, yang darah lemah dihukumi istihadho. Nah, yang istihadho yang kedua niki adalah perempuan yang pertama kali nifas, tapi dia tidak bisa membedakan darah yang ia keluarkan. Ya opo terus hukumnya? Maka hukumnya adalah 1 tetes atau sehari 1 malam 1 tetes niku dihukumi nifas. Terus kemudian berikutnya itu dihukumi istihadho. Nah, niki kata sing keliru biasanya. Nanten nggih. Nah, contohe ana apa contohe? Contoh nggih. Perempuan setelah melahirkan mengeluarkan darah selama 90 hari. Terus darahnya tidak bisa dibedakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Kok gak iso dibedakan? Bisa jadi warna darahnya dan sifat darahnya sama, mulai keluar dari awal sampai akhir. Hari pertama sampai hari ke-90 podo kabeh, warnanya merah, cair dan tidak bau. Podo kabeh. Lah untuk membedakan darah kuat dan darah lemah kan harus ada pembanding. Mana yang lemah, mana yang kuat. Kalau sama semuanya kan gak iso dibanding no. Lek kuat gak ono pembandingi, lek lemah gak ono pembandingi kan. Akhirnya bingung wong wedok niki. Terus ya apa hukumnya? Hukumnya 1 tetes darah setelah melahirkan dihukumi nifas, 29 hari 9 malam berikutnya dihukumi istihadho. 1 hari 1 malam berikutnya dihukumi haid, dan 29 hari 29 malam berikutnya dihukumi istihadho. Ngonten. Dan demikian pula 29 hari 9 malam selanjutnya selang-seling haid sedino, istihadoi selain 1 hari 1 malam nih. Nah, niku kalau tidak bisa dibedakan. Sebagaimana contoh ghairu mumayyizah fil haid. Ketika perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, ya, perempuan itu pertama kali haid, ya, jadi dereng nggak ada adat haid, dereng ngerti kebiasaan haidnya mboten nggak ada, ya. Terus marungono darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari 15 malam, contohnya 20 hari, ya. Darahnya sama semua, merah, cair, tidak bau. Waduh, darahnya kok podo kabeh lah, ndi sing kuat, ndi sing lemah. Ya napa lek ngoten niku? Maka
hukum haidnya adalah 1 hari 1 malam yang pertama dan 19 hari kemudian adalah istihadah. Itu bagi mubtadi'ah, bagi perempuan yang pertama kali haid atau perempuan yang pertama kali nifas. Perempuan yang pertama kali nifas, nifasnya diambil yang paling sedikit, 1 tetes nifasnya. Lek haid nggih 1 hari 1 malam. Nanten. Pun niki kinten kurang 5 menit nih. Wonten pertanyaan? Khususnya pun ibu-ibu. Ampun isini sintang let. Wong santri mawon kadang ya keliru-keliru. Santriwati. Itu sampai mencapai 7 hari. Nggih. 90 hari. Nggih. Kan tidak sempat menjalankan sholat. Nggih, mboten sempat mendirikan sholat. Sehingga dia harus menunggu sampai maksimal nifas 60 hari. Kan ngoten. Mboten sholat diinteni 60 hari ditinggali. Kudune hari ke-61 saya sudah suci. Kan ngoten. Ternyata 61 kok keluar darah. Berarti status saya adalah istihadah fin nifas. Maka berlakulah dilihat kembali catatane mana darah kuat dan mana darah lemah. Ketika dia tidak mengetahui mana darah kuat dan darah lemah, maka yang dihukumi nifas hanya 1 tetes setelah melahirkan. Lah mandinya di hari ke-61. Mandi suci ini kan untuk memastikan dia istihadah napa mboten. Nah, lale wis ngerti, waduh ternyata darahku selama 60 hari ini tidak ada yang bisa dibedakan. Nggih, kan hukumnya nifasnya namung sehari. Nifas sehari, nggih. Mantun-mantun 29 hari berikutnya kan 30 hari niku istihadah 1 hari 1 malam haid. Berarti dia ngodok sholat selama 29 kali 2 pinten kan? Pinten? 58 hari. Berarti harus selalu rajin-rajin mencatat. Nggih, kedah dicatet perubahan darah niku. Mane tiang istri niku kedang gadah kalender haid. Kapan ia keluar haid, kapan mampet haid, sudah mengerjakan sholat atau belum, dan apa warna darah yang ia keluarkan. Wonten, kedah mawon. Lek boten ngati-ngati keliru sedanten, jelas keliru. Wonten. Lek ngremehaken boten nyatet wonten jelas keliru. Nggih. Nggih. Dados kedah dicatet wonten iki. Sebab hubungannya nanti sah atau tidaknya sholat, berapa banyak sholat yang akan dikodok, kan ngonten. Apakah boleh kumpul dengan suami istri, kan ngonten hitungannya. Dan apakah boleh cerai, kan ngonten. Lek kondisi nehat kan boten pareng cerai. Nifas harus nunggu berapa lama idahnya, ngonten acuan. Sampun, ngonten nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.